oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Syariat ini alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini wajah-wajah yang tidak hanya berkumpul di arisan, tapi akan berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Kita bahas pagi ini kaitan dengan napak tilas ibadah haji. Nah, sekarang sudah berbondong-bondong ini orang muslimah sudah mulai memadati tanah suci, baik ke Mekah ataupun ke Madinah. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji atau umroh, Allah berikan rezeki supaya bisa nyampe ke tanah suci, insyaallah. Amin. Siapa yang pengen ke tanah suci? Ngacung. Saya ngacung yang pengen ke tanah suci, pengen umroh dan haji lagi, ngacung. Ya. Oh, ibu tidak hanya ngacung, tapi nabung. Ngacung cuma ngacung. Ya Allah mah ingin lihat usaha kita, ya. Jadi yang ingin ibadah haji, coba ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Nah, sudah nabung? Coba baru ngacung ya, nabung. Ya, jadi ya sebelum kita masuk materi dulu ya, ibadah haji mah ibadah yang sedikit unik, ya. Kenapa saya bilang sedikit unik tuh? Haji mah beda dengan sholat, ya. Kalau sholat mah siapapun bisa, asal dia mau. Tapi kalau haji kadang nggak masuk akal gitu ya. Orang-orang yang kalau menurut kita mah kayaknya nggak mampu gitu ya. Kalau udah diundang sama Allah, nyampe tanah suci, ya. Sudahlah, pokoknya jangan rewel. Ya Allah mah ingin melihat ikhtiar kita tuh. Kan kata Allah tadi faiza azamta fatawakkal Allah. Allah tadi pengen lihat azam. Azam itu apa sih? Azam itu kesungguhan. Ibu serius nggak pengen ke Mekah? Serius, udah nabung belum? Itu mah nggak serius. Kalau serius mah nabung berapa Pak? Berapapun, ya. Saya sudah pernah sampaikan ya, Ibu sudah bikin cancelingnya kan? Belum. Bikinlah canceling dulu ya, canceling umroh tiap bulan, masukin berapapun yang ibu punya, masukin. Nanti lihat cara Allah bekerja memberangkatkan kita. Ya, sering saya sampaikan di tempat ini, di tempat pengajian. Nggak mungkin berangkat, tapi pastilah ikhtiar serius berangkat. Ya, sambil berdoa. Apa doanya? Nanti kita lihat ya, doa Nabi Ibrahim. Ya, sekarang kemarin saya baru pulang sekian hari yang lalu dari tanah suci. Begitu saya pulang itu tutup berangkat umrah. Sekarang persiapan haji. Jadi sudah mulai dipasang tenda-tenda di Mina, ya Bu ya. Sudah dipasang rangka-rangka, sudah dipasang terpal untuk wukuf. Yang sudah WC sudah mulai difungsikan, kereta api sudah mulai dicoba. Ya. Jadi sudah mulai persiapan untuk menyambut jemaah-jemaah muhtamirin hujjaj dari seluruh dunia. Mudah-mudahan ini masuk di dalam nanti insyaallah izin Allah. Ya. Saya ingin membahas tentang napak tilas. Jadi haji dan umrah itu ya, hakikatnya kita menapak tilasi jejak-jejak perjuangan Nabi Ibrahim sebetulnya. Ya, jadi ibadah haji itu erat kaitannya dengan contoh dari Nabi Ibrahim. Awalnya kan Nabi Ibrahim, kemudian Hajar, kemudian Ismail. Ya, jadi tema kita pagi ini belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa Idul Adha kurban ini? Ya, jadi kita tiap tahun ibadah kurban, haji, ibadah
Idul Adha. Tapi apa sih hikmah, pelajarannya apa yang bisa kita petik dari peristiwa 10 Zulhijjah? Ya, dalam Quran, bahwa Quran dibuka surat 60, surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Ya. Ibu bawa Quran dan ibu bawa. Dan memang idealnya harus bawa Quran kalau ngaji ya. Jadi ibadah haji itu kalau dijelaskan banyak dalam Quran. Kalau kita telusuri awal kenapa kita harus mencontoh Ibrahim dan keluarga, Allah jelaskan dalam surat 60 Al-Mumtahanah ayat nomor 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pelajaran dari Ibrahim dan keluarganya untuk bisa kita tiru, bisa kita jadikan contoh. Jadi kata Allah, keluarga Ibrahim itu keluarga yang harus kita jadikan panutan, contoh, teladan yang baik untuk Anda. Walladzina ma'ah. Jadi keluarganya siapa sih? Ya suami, ya istri, ya anak-anak. Ini sempurna, Bu. Jadi keluarga itu kan macam-macam ya, Bu ya. Ada yang suaminya soleh, istrinya na'udzubillah min zalik, istri namanya. Ada yang istrinya solehah, suaminya kayak Fir'aun. Ada yang begitu. Ada juga yang suami istri kerjasama dalam maksiat ke Allah. Siapa itu? Yang ada suratnya itu? Surat Al-Lahab. Abu Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna'an. Jadi Abu Lahab sama istrinya itu kerjasama dalam maksiat pada Allah. Nah, untuk yang ini Allah jelaskan harus ditiru dari segi suami, istri dan anak-anak. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini disebutkan menjadi gelar Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilullah. Khalilullah. Siapa itu Khalilullah? Kekasihnya Allah. Sampai waktu akan meninggal dunia Nabi Ibrahim dalam sirah riwayatnya, Nabi Ibrahim itu ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, malaikat maut izin dulu. Insyaallah luar biasa ya. Datang dulu. Assalamualaikum. Diketok. Siapa Anda? Saya malaikat maut. Disuruh Allah untuk mencabut ruh Anda. Enak ya begitu ya. Bisa siap-siap gitu ya. Terus apa jawab Nabi Ibrahim? Coba kau sampaikan kepada Allah, masa ada sih kekasih yang mau nyambut nyawa kekasihnya? Kan saya teh Khalilullah, saya teh kekasihnya Allah. Coba sampaikan ke Allah, masa ada kekasihnya ingin nyambut nyawa kekasihnya? Balik lagi Bu, malaikat maut itu. Begitu balik ngomong sama Allah, ya Allah, kata Ibrahim, masa kekasihnya mau nyambut nyawa kekasih? Apa jawaban Allah? Sampaikan ke Ibrahim, kekasih mana yang tidak rindu ingin ketemu kekasihnya? Balik lagi, ya Ibrahim, kata Allah, kekasihnya udah kangen pengen ketemu kekasihnya di dunia. Oh gitu, silahkan cabut nyawa saya. Enak gitu ya, kita mah gitu ya. Bu, bunda, siap sekarang sore. Jadi Nabi Ibrahim ini Bu, Nabi yang disebut oleh para ulama Abul Anbiya. Jadi banyak gelar Ibrahim, Khalilullah, Abul Anbiya, Abul Tauhid. Abul Anbiya itu artinya bapaknya para nabi-nabi. Dari rahim istri Ibrahim ini banyak lahir yang jadi nabi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim bapaknya tauhid. Jadi Ibrahim paling anti, benci dengan kesyirikan.
Ya, dulu pernah dengar cerita penghancuran Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu, di dalam Ka'bah itu kan isinya berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ingat waktu cerita Nabi Ibrahim mau dibakar ya? Kan ada dalam Quran yang Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin, selamatkan tubuh Ibrahim. Itu mukjizat Nabi Ibrahim, tidak mempan dibakar oleh api. Mukjizat itu tidak boleh kita nyoba, nggak boleh. Ibu teh nyalain lilin, terus ibu ngomong ya nar kuni bardan wa salaman, insya Allah tutup. Itu kan hanya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu yang paling banyak Allah catat itu doa dari Nabi siapa? Ibrahim. Banyak tuh dalam Quran itu banyak doa-doa Nabi, di antaranya Nabi Ibrahim. Ada yang tahu doa di dalam Quran Nabi Ibrahim itu berdoa dengan doa apa? Pertama Nabi Ibrahim doa minta anak kan gitu ya. Dalam surat As-Saffat kan begitu ayat 100. Robbi habli minas solihin, ya, yang udah nikah lama belum punya anak pakai doa itu. Robbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak-anak yang soleh, ya Allah. Robbi habli minas solihin. Yang kedua doa dalam surat 26 ayat 83-84. Ini kita lihat dulu ya keutamaan kehebatan Nabi Ibrahim. Surat 26 ayat 83-84. Insyaallah sudah hafal doa. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Itu kan doa supaya apa, Bu? Supaya kalau ibu meninggal nanti yang dikenang keluarga ibu teh kebaikan-kebaikan ibu. Itu kan Allah yang ajar, itu doa Nabi Ibrahim. Coba ibu lihat surat 26 ayat 83-84. Lihat artinya. Ibrahim berdoa, kasih gitu tuh. Itu doa Nabi Ibrahim. Ada ketemu, coba lihat. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 83-84. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik, omongan yang baik untuk orang-orang yang saya tinggalkan di belakang. Ibu pengen gak sih ibu meninggal yang dikenang kebaikan kita? Kan salah satu tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah, salah satu tandanya baru kalau kita meninggal orang-orang itu ngomongin kebaikan kita, itu husnul khotimah. Coba kalau dulu ada ibu siapa duluan nih kira-kira? Coba ada ibu Fulanah masih ada. Coba kalau Bu Nina, ada Bu Nina di belakang. Coba kalau ada Bu Nina ya, ada yang ngajak kita untuk ngaji alif. Itu deh husnul khotimah tuh pasti itu. Karena yang dikenang kebaikan-kebaikan. Tapi kalau yang dikenang orang begitu ada pengumuman telah meninggal dunia Ibu Fulanah tadi malam, alhamdulillah, kosta ayah ibu. Kalau ada makuyung dia lisan, kalau ngomongnya nyelekit, ada nggak yang begitu Bu? Di sini mah nggak ada, tapi tempat lain ada. Ada. Saya pernah dengar diumumin di masjid, bapak-bapak bukan ibu sih ya, telah meninggal Bapak Fulan tadi malam meninggal dunia mendadak di rumah sakit anu. Alhamdulillah, baik, oke, baik ngomongnya Bu. Pak, kenapa kok Bapak senang dia meninggal? Ustaz, kalau ada Bapak ini mah yang di RW kalau rapatnya ngaco ya terus Ustaz. Untung udah nggak ada, untung cenah. Jangan sampai ibu meninggal suami ibu teh alhamdulillah. Ibu suul khotimah yang begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Orang ada istrinya dimutilasi kok
istri bukan dibunuh, udah dibunuh, dicincang, masukin ke koper, dibawa-bawa dagingnya itu. Saya menemukan ibu-ibu maju ke saya, Ustaz, alhamdulillah suami saya sudah meninggal, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz, suami saya sudah meninggal, sudah 3 hari meninggal. Saya nanya, kok ibu alhamdulillah sih bu, suaminya meninggal? Ustaz, kalau ada suami saya mah tensi saya naik turun, Ustaz. Marah dikit tempelin, marah dikit kebun binatang keluar, marah dikit cewek, lempar piring, lempar gelas. Untung udah nggak ada, untung kan? Untung. Oke, jangan sampai meninggal kita itu orang-orang teh numpang yang ngomongin alhamdulillah. Itu berarti suul. Makanya itu jadilah kenangan yang indah kalau kita meninggal. Gimana caranya? Pakai doa Nabi Ibrahim. Makanya kalau saya ngomong Ibrahim, pasti yang kebayang sabar, anaknya soleh, istrinya solehah. Yang kebayang begitu tuh. Kalau saya ngomong Fir'aun, yang kebayang apa tuh? Fir'aun. Yang kebayang di benak ibu jahat, sombong, ngaku Tuhan, Fir'aun itu kan. Kalau saya sebutkan Qarun, yang kebayang kaya tapi lebih pelit, betul. Nah sekarang kalau saya sebut nama ibu, nanti ibu meninggal, yang kebayang apa? Yang kebayang dia utangnya belum bayar. Hati bu, ibu kenangan kita tuh tergantung kelakuan kita waktu di dunia. Ya, kita kelakuan buruk pasti kenangan orang buruk, dan itu tanda suhul. Ya, hafalkan itu ya. Rabbi habli hukman, ya bu. Rabbi habli wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Lagi bareng. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Hafalkan itu ya. PR nomor 1, hafalkan doa Nabi Ibrahim. Ya. Kalau minta anak kan ibu udah enggak ya? Atau ada yang mau hamil lagi ya? Rabbi minat solehnya. Hafalkan itu ya. Supaya meninggal saya, kita, ibu harus baca doa ini bu. Ya, besok lusa kita meninggal. Ya, kenangan untuk ibu tergantung apa yang ibu buat selama kita hidup. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan saya hikmah, ilmu hikmah. Warhikni bis sholihin, masukkan aku bersama orang-orang yang soleh. Waj'alni lisana sidqin, jadikan saya 2 tutur kata yang baik untuk orang-orang yang aku tinggalkan di belakang. Itu doa Nabi Ibrahim. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim ketika beres membangun Ka'bah. Surat Al-Baqarah 127, 128. Coba lihat buka Qurannya. Ini doa bagus nih, doa supaya ibu kita dimudahkan untuk berangkat haji. Kan tadi ngacung ya, yang mau ke tanah suci, mau umrah, mau haji ngacung. Ibu selain ngacung dan nabung pakai doa. Ini doa Nabi Ibrahim. Surat kedua ayat 127, 128. Wa idh yarfa'u, ada Ibrahimul qawa'idal bait wa Ismail. Ada itu? Coba lihat. Dan berkata Nabi Ibrahim ketika selesai membangun fondasi Ka'bah bersama siapa? Ismail. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lanjut bawahnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu kan doa supaya pertama Allah terima amal kita, yang kedua supaya Allah tunjukkan caranya bagaimana saya sampai ke tanah suci.
Jadikan kami berdua, kata Ibrahim dan Ismail ini, hamba-Mu yang pasrah berserah diri, wa arina manasikana, dan tunjukkan cara-cara agar kami bisa beribadah haji. Tunjukkan bagaimana caranya. Saya nggak ngerti ya Allah gimana caranya, duit nggak punya, ya Allah umur udah segini, ngantri 25 tahun, tapi tunjukkan caranya ya Allah. Ibu baca doa ini ya, kan pengen diundang. Nah, kalau Allah sudah undang mah kun fayakun, masya Allah Bu. Banyak kejadian-kejadian yang aneh yang memberangkatkan orang umroh yang secara matematis nggak nyampe ke tanah suci. Ya, itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya 3 itu ya. Masih banyak, nanti kita lanjut tentang doa-doa. Baik, sekarang kita bahas tentang berburu kepada Nabi Ibrahim, putranya dan istri beliau, kaitan dengan ibadah kurban ini. Ibu yang saya muliakan, pelajaran yang bisa kita petik, hikmah itu kan tadi doanya Rabbi habli hukman, ya Allah jadikan saya orang yang bisa mengambil hikmah, pelajaran dari tiap kejadian. Nah sekarang kita gali hikmah, di antara hikmah sekian banyak hikmah pelajaran dari ibadah haji dan kurban ini. Di antaranya saya dalam waktu singkat ini saya ingin membahas 4 sajalah, 4 hikmah yang bisa dipetik dari Ibrahim dan keluarganya. Berapa Bu? Ada 4. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Ibrahim dan keluarganya ini. Pelajaran pertama, bagaimana menjadi manusia yang berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Ibrahim dan keluarganya ini, bagaimana kita menjadi orang yang pasrah, ya, tawakal, redha dengan perintah dan sudah. Bagaimana kita pasrah dan redha atas perintah Allah dan putusan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunggu putranya lahir, itu dalam satu riwayat dikatakan 20 tahun nunggu anaknya lahir. Ya, pernikahan dengan Sarah. Kan pertama-tama Ibrahim nikah dengan Siti Sarah. Tidak dikarunia anak. Sudah sekian puluh tahun, sudah sampai menua, kata Sarah, udah sebaiknya Anda nikah dengan, kan Hajar teh budak Bu ya. Coba Anda nikah, ternyata setelah nikah sama Hajar hamil. Lahirlah Nabi Ismail kecil. Sarah cemburu, marah, makanya disuruh pergi dan gitu ya. Jadi Ibrahim ini menanti si buah hati ini tidak sebentar Bu. Udah, kalau kita mah udah ikhtiar kemana-mana, udah berobat, udah nunggu putra lahir. Ternyata Allah takdirkan ada Ismail kecil lahir dari rahim Hajar. Ya. Nah, jadi singkat cerita, setelah Hajar melahirkan Ismail ini, semakin besar, sudah kurang lebih usia, belum disapi. Disapi itu usia berapa sih? 2 tahun ya, belum disapi ini Ismail kecil. Kemudian turun perintah Allah untuk ini anak dibawa, diasingkan. Ya, ini juga karena dalam satu riwayat dikisahkan Sarah ini cemburu dengan Hajar ini. Baru nikah kok punya anak, saya udah lama gak punya anak. Oleh Allah juga diperintahkan, coba kau bawa bayimu ini ke tempat yang jauh Bu. Jarak Ismail Ibrahim dengan Mekah itu jauh. Palestina dengan Mekah jalan kaki. Jadi setelah mimpi sekian kali mimpi Nabi Ibrahim, kemudian
kemudian mendatangi istrinya Hajar ini sambil ada bayi yang belum disapi sebelum 2 tahun. Apa kata Ibrahim? Hajar, siap-siap ya malam ini kita akan jalan-jalan ke tempat yang jauh. Siapkan pakaian, siapkan makanan. Hajar, lihat Hajar, nggak banyak komentar karena istri yang taatnya begitu. Apa yang diperintah suami asal dia soleh, ibu taat perintah, bu ya. Nah sekarang kan nggak begitu. Tidak usah istri itu yang ya Allah pak suami. Sampai-sampai kata Nabi SAW, la tarfa'i salatuhum fawqa ru'usikum ila shibran. Tidak akan diterima sholat seorang istri, ya. Tidak naik 1 jengkal, pahalanya dibalikin lagi, ditolak. Jadi sholat istri itu sia-sia, nggak ada pahalanya. Siapa itu? Diantaranya perempuan yang tidur tapi suaminya masih marah sama dia. Ya, jadi kalau ibu mau masuk surga dengan mudah, ya, jangan sampai ibu mengangkat suara kecuali kalau suaminya mabok, pemabok, suami tukang judi, suami tukang main perempuan, itu nggak ada taat kepada mereka. Tapi kita taat dalam ketaatan kebaikan, sami'na wa ta'ala. Lihat aja. Begitu Hajarnya perintahkan oleh Ibrahim, siapkan baju, pakaian, makanan, kita akan jalan-jalan. Siap, suamiku berjalan. Nggak nanya dibawa kemana-mana. Jalan keluar masuk gunung, lembah, sampai di tempat yang namanya Bakkah. Nah dulu mah di samping Ka'bah mah itu belum ada kehidupan, ya, belum ada tanaman, belum ada sumber air, belum ada penginapan, belum ada hotel, belum ada perkampungan kayak sekarang. Udah ramai kan ya di Mekah, di sekitar Ka'bah itu pun sudah insyaallah kalau dulu kan. Nah, ketika sampai di satu tempat di situ, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Ibu suami, seorang suami, ibu, saya nggak bisa bayangkan gimana pergolakan hati Ibrahim itu. Udah nunggu anak, istrinya juga dicintai, diperintahkan untuk ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan di situ. Ketika disimpan di situ, Ibrahim nggak bisa ngomong apa-apa. Begitu udah nyampe, turun dengan perbekalan seadanya, kemudian Ibrahim balik kanan, nggak ngomong sambil nunduk, sedih Ibrahim. Sampai Hajar nanya ke Ibrahim, ya Ibrahim, Anda mau kemana Ibrahim? Ini saya catat di sini insyaallah ya. Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi? Ya Ibrahim, mau kemana Anda? Ini kan lembah yang nggak ada kehidupan. Ani syai' wala syai', nggak ada kehidupan di sini, nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada tempat air, nggak ada tempat. Masa kau tinggalin kami di sini? Anda mau kemana? Nggak ngomong, sedih, bergulat hati Ibrahim. Sedih sambil balik jalan kanan. Dipanggil lagi sama Hajar, ya Ismail, aina tadhhab? Mau kemana Anda pergi? Sampai 3 kali Hajar ngomong begitu. Nabi Ibrahim tidak menjawab sampai Hajar paham bahwa ini bukan kemauan Ibrahim. Diganti pertanyaannya, Bu. Ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Ibrahim, Allah kan yang perintahkan untuk berlaku seperti ini. Nabi Ibrahim dengan lesu menjawab, ya, ini perintah Allah. Bayangkan lu, ini perintah Allah. Apa jawaban Hajar, Bu? Kata Siti Hajar, idza la yudayyi'una Allah. Kalau ini memang perintah Allah, saya yakin pasti Allah tidak akan sia-siakan saya di tempat ini. Insyaallah, luar biasa, Bu. Lihat kepasrahan kepada perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami berdua. Pasti Allah tidak biarkan kami mati di sini. Nggak mungkin, Bu, Allah perintahkan satu perintah, kemudian ini menjadi celaka, nggak mungkin. Jadi pelajaran pertama ini, Bu, perlu kita masukkan dalam hati, dalam pikiran kita, bahwa innallaha la yadribu misqala dzarrah. Allah itu nggak mungkin zolim sama hamba-hamba yang taat kepada Allah. Pasti itu, Bu.
Jadi jangan banyak ke Allah teh, jangan banyak. Nah kita kan dikasih sakit dikit udah Allah teh kumaha sih. Doa nggak didengar, bukan nggak didengar, belum dikabul. Gimana sih Allah teh nggak dengar? Itu saya kan perlu rezeki, perlu begini, perlu begini, perlu begini. Suudon ke Allah baru sama Allah teh maunya apa sih? Saya teh udah tahajud, udah saum Senin Kamis, tapi teh utang tetap bayar. Mana sih Allah teh? Ibu kalau diuji Allah jangan cek kan begitu ya. Kemarin asam urat beres, cangkeng gitu. Beres, belum beres anak DB lagi. Udah anak vertigo dari gimana sih Allah? Ibu, Allah itu tadi saya bacakan ayatnya, kan Allah udah janji. Ibu kalau Allah janji itu bohong nggak sih Bu? Nggak mungkin Bu. Kalau Allah janji, Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin ingkar janji. Apa kata Allah? Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Ibu, Allah itu kalau menguji kita dan ibu sabar, itu pahala. Allah buka keran pahala bighairi hisab, tanpa batas. Ibu sakit nih, ibu dia sakit kaki, pinggang, kepala, vertigo. Udah, ibu tinggal qadarullah wa masyaallah. Ikhtiar, cuman jangan protes. Ya Allah, kenapa sih? Kok begini sih? Kenapa sih? Ibu, orang begini mah pertama sakitnya lebih parah yang begitu. Ya ibu sakit gigi, nyut. Terus ke dokter gigi. Sampai di depan dokter gigi ternyata ada tulisan di pintu dokter gigi teh, mohon maaf, hari ini dokter tidak praktek. Ibu jangan begitu ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh. Kalau ibu marah tambah cenut gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Ini kan beli kakak tua, kakak tua. Cari dokter lain. Ibu kadang-kadang ya, sesuatu yang gak enak itu ujungnya itu pasti ada happy ending. Apa sih happy ending itu? Bahagia di akhirnya. Lihat Hajar sama Ismail ditinggalkan, kan gak enak Bu. Ibu pernah begitu diajak sama suami jalan-jalan ke mana ya? Ke Ciwidey lah, Ciwidey. Tiba-tiba di sampai warung abahnya itu ibu ditinggalkan di situ. Nggak ngomong suami ibu. Pernah begitu? Ibu coba nggak begitu? Tapi lah ini bukan perintah Allah, Ustaz, gitu kan? Zolim suami ini kan perintah Allah. Sepertinya nggak enak, tapi karena yakin ini perintah Allah, idzan la yudayyi'un Allah. Saya yakin ini pasti Allah nggak akan sia-siakan kami. Jadi pelajaran pertama, Bu ya, Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Bagian pertengahan Ibu lihat. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda enggak suka dengan satu kondisi. Boleh jadi kita enggak senang dengan satu keputusan Allah di awalnya kita nggak senang. Ketemu ayat itu 216 bagian tengah sampai akhirnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita pertama nggak senang Bu dengan takdir Allah, nggak senang kita. Kenapa sih kok Allah takdirkan saya begini? Kenapa sih kok macet jalan ini deh? Ibu jalan-jalan Bu ya, tiba-tiba macet. Kan nggak senang. Padahal itu baik untuk dunia akhirat Anda, kata Allah. Boleh jadi di depan ada kecelakaan beruntun. Boleh jadi kalau ibu sehatnya ibu jalan ke mana celaka. Dan boleh jadi Anda senang dengan pengen satu kondisi, tapi itu buruk untuk dunia akhiratmu, kata Allah. Dan Allah Maha tahu, Anda teh enggak tahu. Jadi Bu kalau berdoa teh jangan maksa.
Berdoa teh boleh, cuman jangan maksa. Kalau teh maksa. Gimana doa maksa itu? Ya Allah, pokoknya ya Allah, saya nggak mau tahu ya Allah. Saya teh butuh 2 juta anak sekolah ya Allah bulan depan. Kalau nggak ada sok liatin ya Allah. Ingat deh, saya mau ngaji deh nggak bisa. Saya nggak tahajud deh ya Allah. Saya teh maksa. Ya Allah, pokoknya kalau nggak sama Asep ya Allah, saya nggak mau kawin ya Allah. Pokoknya Asep ya Allah. Asep. Ibu jelek doa begini mah Bu. Ibu kalau doa jangan pakai pokoknya ya. Pokoknya ya Allah, saya nggak mau tahu ya Allah. Anak saya sudah terima di ITB ya Allah. Kalau enggak ya Allah sok liatin ya Allah. Nggak boleh ngancam-ngancam begini Bu. Doa jelek begini Bu. Terus gimana doa? Ibu boleh ya Allah masukkan anak saya ke ITB ya Allah. Ya Allah nikahkan saya sama Asep tadi. Ya Allah jadikan saya orang kaya ya Allah. Terus closing doanya harus begini Bu. Kalau ibu nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau yang saya minta tadi baik untuk dunia akhirat saya, kabulkan ya Allah. Kalau buruk menurut Engkau, ganti dengan yang lebih baik. Harus begitu doa Bu. Saya nggak pernah ngatur Allah. Minta boleh kan? Minta kaya boleh nggak? Boleh. Ya Allah, kan standar begitu ya. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya ya Allah. Bosan kontrakan kalau ini, kontraktor keliling ya Allah. Pengen punya rumah, kan gitu. Pengen punya mobil ya Allah. Tetangga udah punya mobil, boleh nggak kalau minta mobil? Boleh. Cuman jangan maksa. Ya Allah, pokoknya nggak mau tahu ya Allah. Ibu tiba-tiba besok ketemu berlian segede bola pingpong, kan kaya. Bagus nggak untuk ibu? Belum tentu. Ibu mah kalau kaya mah ya nggak akan hadir ke sini deh pasti. Nah sibuk kan Bu? Sibuk kemana ya sibuk anak? Iya Pak, iya. Ngurus apartemen yang di Bali, ngurus di sana nggak sempat Bu. Udah Allah kan tahu ibu Allah kan tahu kapasitas saya. Jadi Pak Budi kalau dikasih sekian, ini bakal belok nih. Orang kan kalau banyak duitnya banyak acara. OTW terus. Di statusnya OTW. Ibu kalau nggak ada duit kan nggak OTW. Terus ngaji jangan ada duit. Ya. Jadi Imam besar dan Bu ya, berbaik sangka Bu ya, jangan buruk sangka dengan perintah Allah, dengan takdir Allah. Buktinya saya belajar dari ajaran Allah. Ya, ajar ini kalau ada perintah Allah, idzan lan yudhi'un Allah. Saya yakin pasti ini baik untuk saya. Baik, itu yang pertamanya pelajaran bisa kita ambil. Yang kedua, pelajaran yang paling penting kita bisa petik dari ibadah haji, ibadah kurban ini, apa itu? Yang kedua, hikmahnya adalah mencari rezeki yang halal. Jadi kalau keluarga ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim, jangan campurkan hasil rezeki kita dengan rezeki yang haram. Hajar setelah ditinggal oleh Ibrahim, bekalnya kan cuma kurma beberapa kantong, cuma sehari 2 hari dimakan habis, air habis, nggak ada air tuh, nggak ada air. Terus apa yang dilakukan oleh Hajar? Mencari sumber air. Ya, di situ kan sering dilewati pedagang-pedagang, ya Bu ya, dari Syam kemana lewat ke situ. Punten ya, Hajar kepepet udah nggak punya harta, nggak punya air, nggak punya makanan, punten ya, nggak tuh ada kepikiran, saya menjajakan diri saya, cari yang haram nggak, tapi ikhtiar cari lari mulai dari bukit Sofa naik ke atas. Jadi dia dari jauh seperti ada air, kan panas ya Bu ya dulu di sana. Kalau panasnya suka ada apa namanya, fata morgana, kayak ada air, turun lagi lari di situ lari, ternyata bukan air, naik lagi ke Marwah, Sofa Marwah. Makanya jadi syariat haji itu sa'i kan gitu ya, Sofa Marwah, lari kecil di tengah di lampu hijau itu kan ya, itu kan tempat Hajar lari. Nyari apa? Nyari rezeki yang halal. Cari, bukannya diem gimana Allah, dari perintah Allah kalau mati mati saya, kalau enggak, kalau Allah tolong ya mati begitu.
Tapi Hajar tidak putus asa mencari terus. Inilah anjuran kita harus mencari rezeki yang halal. Gerak, cari, ikhtiar. Ya, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Akhirnya keluar dari mana itu air? Dihentakkan di kaki Ismail oleh Jibril. Dihentakkan kaki Ismail kecil, keluarlah sumber air yang namanya sampai sekarang jadi sumber Zam-Zam. Artinya tempat ikhtiar Safa Marwah itu ternyata airnya di situ, bukan di Safa Marwah. Dan nggak ada komentar dari Hajar. Tahu gitu masa nggak akan lari-lari, ternyata di bawah kaki Ismail dia cari gitu. Nggak begitu, tapi ikhtiar terus Safa Marwah, Safa Marwah. Artinya Hajar ikhtiarkan terus mencari rezeki yang halal, walaupun hasilnya di mana nggak tahu, asalkan ke Allah. Maka termasuk ibu teh mau ibadah haji, pengen umroh, ibu ikhtiar, bu, ikhtiar. Ini seriusan bu, beneran. Ibu teh bikin kenceleng kecil, masukkan tiap bulan, tiap minggu 10.000, 20.000, tulis kenceleng umroh. Allah teh lihat itu. Berangkatnya kapan? Ya gimana Allah. Saya udah sampaikan cerita waktu di, ada yang hadir di situ, Baitur Rahman ya. Ada yang sambil sana deh bu, jemaah sambil di depan Ka'bah. Jemaah teh meluk saya bu. Ustaz, saya nggak nyangka dipeluk saya bu, sambil nangis. Nggak nyangka bisa lihat Ka'bah Ustaz. Laki-laki bu ya, perempuan. Ibu dia langsung, wah Ustaz, laki-laki. Pak Yusuf namanya, Pak Yusuf. Bisa begitu. Saya tanya Pak Yusuf, kok Pak Yusuf nanya Ustaz, saya kerja serabutan Ustaz. Di Bandung teh serabutan, ganti kerja utama saya ganti oli, bengkel. Dia bukan merendahkan pekerjaan sih bu ya, cuman gaji ganti oli di bawah kolong. Gaji saya mah mingguan besar, seminggu teh 300, seminggu 300, sebulan 1.200.000, belum buat kontrak, belum buat istri, belum buat anak. Terus Pak Yusuf bisa nyampe ke sini gimana nih? Ustaz, saya di bengkel. Di bengkel ada kamar montir ya, kan ada kamar montir tuh. Nah, di kamar montirnya saya bikin kenceleng Ustaz. Dari kaleng kongguan. Ibu pakai cara ini bu. Allah teh pengen lihat seriusan Hajar lari Safa Marwah, Safa. Ibu tiru yang ternyata rezekinya di kaki Ismail. Dan rezeki mah, bu rezeki mah bu. Allah kalau sudah berkehendak, ternyata Pak Yusuf ini tiap gajian ngenceleng berapa coba? 10.000. Tiap minggu 10.000 tak? 10.000 ditulis kenceleng umroh. Sampai diketawain sama teman-teman, dibully, Pak Yusuf mau umroh. Insya Allah. Kapan berangkat Pak Yusuf? Hanya ngecek 10 ketawa. Tapi terus itu 3 tahun, 4 tahun akhirnya dibuka kenceleng itu dihitung. Ternyata berjumlah 5.500.000. Sementara berangkat dengan saya yang bintang 5, 37 juta. Baru ngumpul 5.500.000. Kurangnya dikit banyak? Banyak sekali kurang namun. Kok bisa berangkat? Ustaz tahu nggak Ustaz? Setelah saya buka kenceleng saya itu, ternyata bos bengkel lewat. Lihat cara Allah kerja. Bos bengkel lewat, lihat Pak Yusuf lagi ngapain? Ini bos lagi ngitung celengan. Dilihat kenceleng kaleng aja, kenceleng umroh. Oh, Pak Yusuf mau umroh. Iya bos pengen saya umroh. Ini Pak Yusuf, kebetulan di kantor kita mau ada yang dapat apresiasi reward untuk montir-montir yang sudah sekian puluh tahun ngabdi di bengkel. Pak Yusuf serius bos. Udah besok kami uruskan paspor, lihat urusan Allah. Nangis sampai dalam. Udah kita mah ikhtiarnya enggak. Boleh. Ibu nanti aku haji mah macam-macam bu. Haji Abidin. Tahu Haji Abidin? Haji Abidin teh haji atas biaya dinas. Ada yang begitu. Ada teman saya yang ditugaskan sebagai tim kesehatan berangkat. Ada yang dari macam-macam tuh, dari anaknya berangkat. Ini nanti 18 Juli ada seorang jemaah yang pokoknya aneh lah berangkat umroh. Ya, jadi ikhtiar ibu pulang nanti bikin ya kencelengnya ini seriusan loh bu.
Ingat kata Allah, faiza azamta fatawakal Allah. Ibu ikhtiar dulu, sisanya terserah. Tawakal, kapan berangkat terserah Allah. Yang penting ikhtiar dulu. Ya, baik. Percepatnya. Jadi hikmah kedua, carilah rezeki dari jalan yang kalau keluarga punten Bu ya, sudah masuk rezeki yang haram. Jangankan haram, syubhat aja, syubhat. Syubhat atau syubhat? Syubhat itu yang ragu-ragu Ibu. Ibu kalau makan ragu-ragu, tinggalin Bu ya. Ibu teh makan di restoran gede, namanya teh susah bener, nama Korea lah gitu. Iya teh halal dan banyak. Udah kalau Ibu ragu-ragu, tinggalkan Bu. Udah jangan gaya-gaya makannya, nyebut lagi susah. Dulu teh pun tadi saya sebut ya, dulu ada yang namanya roti teh yang belum halal, bread talk. Tahu bread talk? Yang di Diko roti yang ngantri itu orang-orang berjilbab, kerudung, bawa anak makan bread talk. Ya Allah, saya sedih. Pantesan nih anak susah dibangunin subuh, suruh ngaji susah. Sekarang ada anak bunuh ibunya. Ibu udah dibunuh, pasti makanannya ada yang salah tuh. Bread talk, hati-hati. Dulu mah Jeko teh belum halal dulu, walau anak sekarang. Ibu lihatlah nanti Jeko, bread talk. Namanya udah gak enak, bread talk. Udah tuh makan mending cireng, sebelah, bala-bala. Udah itu mah halalan tuh. Pengen gaya-gaya aja. Ibu jangan sampai masuk ke dalam perut ibu atau anak-anak lah penting deh. Sesuatu yang nggak jelas atau haram, bahaya Bu. Ini anak bekal pertama kata Nabi SAW, ilmillah yanfa, nggak akan senang cari ilmu agama. Yang kedua, qalbillah yakhsha, hatinya nggak bisa khusyuk, nggak senang, sholatnya susah. Ibu punya nggak anak yang begitu? Bangun subuhnya susah, benar Bu. Bangun, nggak bangun. Coba ibu cek makanannya. Yang ketiga, nafsin la tashba, hatinya nggak bisa kenyang dengan dunia, kurang terus, rakus, halal haram handem. Yang paling ngeri makanan haram itu dakwatun najus saja gula, doanya nggak akan dijawab. Di tanah haram, di multazam, di raudhah, nangis berdoa, makanan haram nggak didengar sama Allah. Kalau istilah TV mah di mute, tahu mute. Dihidupin TV terus pencet mute, ada suara. Itulah orang berangkat haji umroh dengan harta haram. Sekarang lagi musim korupsi, koruptor berangkat mau tobat Ustaz. Mau tobat, saya nggak akan lagi korupsi Ustaz. Tobat, nangis di sana. Itu Pak sama dengan di mute bapak dari doa dari sana. Berangkat mata haram, minuman haram, tidak tentunya setengah boleh, nggak akan dijawab. Ya, hati-hati dengan makanan. Terus lanjut. Hikmah ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa ibadah kurban ini ya, ibadah haji ini, yang ketiga adalah urgensi mendidik keluarga. Ya, urgen, sangat penting ibu siapkan anak-anak, terutama anak-anak untuk menjadi anak seperti Ismail. Ismail itu kan sudah dikatakan dalam Quran kan, wa idza balagha, ketika usianya sudah bisa mikir. Ismail mau disembelih kan? Jadi bukan yang nggak ngerti, Ismail ngerti, mau disembelih ngerti. Kan begini Bu ya, kita runut dulu ya. Ketika perintah penyembelihan ini turun, kan Nabi Ibrahim, inni arafil manam, ya Ismail, saya bermimpi di malam hari menyembelih dirimu. Jadi ada dialog dulu nih Bu, antara ayah dengan anak. Jadi ketika turun perintah untuk menyembelih, enggak serta-merta bapak nanti ngambil, ayo Ismail kita jalan banyak ngomong sini mau disembelih, enggak begitu. Diajak ngomong dulu. Apa jawaban Ismail soleh ini? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah, insyaallah saya akan jadi anak yang sabar. Dan ini gak gampang Bu, didik anak begini Bu, gak gampang.
anak mah. Nih saya sampaikan ya, saya pulang kemarin. Saya cerita lagi karena di sini belum ceritanya. Saya pulang umrah kemarin, ada kejadian yang mirip dengan kisah Ibrahim ini. Tapi berlawanan Bu. Kalau Ismail anak yang soleh, ini anak yang na'udzubillah min dzalik. Jadi berangkat saya kemarin, berangkat dari Jakarta ke Mekah, itu pakai pesawat Qatar Airlines. Jadi transitnya di Qatar. Berangkat di Qatar, terus ke Taif, nginep di Taif 1 malam, baru kita ngambil tikot dan manazil langsung ke Mekah, tawaf sa'i tahallul beres, balik lagi ke Jakarta, Madinah, pulang ke Jakarta, transit lagi di Doha, Qatar. Ada yang udah pernah ke Doha? Doha itu Bu, bandaranya besar sekali Bu, kayak mall. Jadi segala dijual, pakaian, coklat, termasuk minuman-minuman yang kelas, wah yang aneh-aneh lah Bu. Ada Johnny Walker, ada Black Label, ada vodka, ada apa lagi tuh? Mana yang masuk minumnya? Jadi minuman-minuman itu dijual. Jadi begini Bu, sejak berangkat umrah Bu, 29 Maret atau 29 April, Mei. Nah, pas berangkat ini ada 3 orang persis. Saya tuh ngebayangin ini seperti kayak Nabi Ibrahim, bapaknya itu soleh bapak, ibunya soleh. Kelihatan tampilan kan beda ya. Orang soleh kalau ngomong deh sejuk, Allah terus disebut, begitu ibunya juga solihah. Bapaknya itu dosen ITB, soleh, jonggotnya segini, pakai jubah. Ibunya juga solehah. Nah, bawa 1 orang anak, persis kisah ini. Jadi ada ibu, ayah, anak. Anaknya udah ada gede, udah 20 tahunan. Nama anaknya nama Nabi lagi, Yahya. Jadi pas berangkat, cuman aneh Yahya ini tatoan Bu. Saya lihat dari berangkatnya tato, mulai dari tangan tato full, tato ke kaki dia tato tembus. Mungkin saya pikir anak kesenian kali ya, kan ITB, bapaknya dosen ITB, tatoan. Oke, beres. Sampai di Taif nggak apa-apa, tawaf sama saya, nangis nih anak Yahya. Tawaf masuk Raudhah di Madinah, nangis. Nah pas pulang Bu, mampir ke Doha. Begitu transit Doha 5 jam, masuk kami semua ke pesawat. Begitu sudah di pesawat, ibunya Yahya ini nangis ke saya, Ustaz, Yahya nggak bisa masuk pesawat, nggak bisa pulang, ditahan, nggak boleh masuk pesawat. Tuh, sama siapa? Suami saya juga ikut nungguin Yahya di sana. Jadi 2 orang nggak bisa pulang, nggak bisa masuk close pintu pesawat. Saya tanya, kenapa Bu? Kan sudah ada tiket. Baru ibu ini cerita, Ustaz Buntung, anak saya tercandu narkoba, Ustaz, sebetulnya. Anak itu sedang rehabilitasi penyembuhan. Jadi rumah sakit jiwa di Sarua. Nah itu anak saya pasien di situ Ustaz, penyembuhan. Nah jadi kemana-mana pakai obat penenang. Nah waktu di Doha transit itu penenang dia minum, ternyata si Yahya ini cari minuman yang tadi tuh, minuman yang dicampur Bu, penenang dicampur dengan minuman begitu. Saya nggak ngerti nih anak kok ngerti beli begitu di situ. Begitu diminum, yang harusnya menenangkan jadi berbalik. Ngamuk Bu di bandara itu, semua petugas ditunjuk, dimarahin, Allahu Akbar, akhirnya pihak bandara manggil security, ditahan, nggak bisa pulang, hampir seminggu di karantina. Untung nggak dihukum mati Bu, ya Allah, saya pikir dihukum mati gitu ya. Lihat dulu ya, cara iblis mengganggu, persis dengan Nabi Ibrahim itu. Jadi pola iblis, setan itu menggoda 3 penjuru sekeluarga. Dan bukan iblis ini kan ingin menghancurkan keluarga. Ada satu jin syaitan yang tugasnya ifariqu bainal mar'i wa zawji. Tugasnya memecah belah supaya rumah tangga ini hancur, cerai suami istri. Nah, polanya pasti sama persis Ibrahim ini. Yang dituju iblis sasar pertama bapaknya. Kalau bapaknya kuat, lari kemana? Ibunya. Ibu, ayahnya kuat, lari kemana Bu? Anak, persis yang begini. Ya Allah, lihat Ibrahim. Waktu Ibrahim mau eksekusi sembelih, iblis dia enggak.
Enggak, sibuk iblis mabuk. Si iblis datang ke Ibrahim, masa anakmu yang semata wayang mau disembelih? Kira-kira aja. Tapi ini perintah Allah, kata Ibrahim. Minggir iblis, kalah bu. Ini hada Allah, ini perintah Allah. Gak ada urusan sama kamu, minggir. Berhenti iblis kok? Enggak, kan dilempar oleh Ibrahim 7 kali ya, makanya jadilah ya prosesi lontar jumroh 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jumratul ula. Jadi jumrahnya ada 3, ula, wusta, aqabah. Itu semua mencerminkan perjuangan Ibrahim. Dilempar iblis, pergi iblis, datang ke mana? Ke Hajar, istrinya. Hajar, tahu nggak itu Ismail mau dibawa kemana? Nggak tahu. Katanya mau jalan-jalan, tapi nggak tahu, bohong itu. Anak mau disembelih, katanya perintah Allah. Apa jawaban Hajar? Kalau itu perintah Allah, jangankan Ismail, saya juga siap disembelih. Hajar itu. Kata iblis itu yang menjelma menjadi seorang makhluk, ini lebih gila dari suaminya. Kalau tadi mah, ini mah kalau dia disembelih juga siap kalau perintah Allah. Gimana? Datangin Ismail. Datang ke Ismail, lontar jumroh lagi kan, lempar lagi itu. Datang ke Ismail, dipanggil Ismail. Ya om iblis itu ya. Ya om, kamu teh mau disembelih sama bapakmu. Ah, masa? Ya bapak mau bilang ini perintah Allah. Makanya dalam Quran itu Ibrahim, Ismail ngomong sama ayahnya apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Jangan dengerin, sembelih, kerjakan perintah. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Insya Allah saya yang sabar. Kan sebelum itu Ibrahim itu merenung. Makanya di hari Tarwiyah, hari Tarwiyah itu kan tanggal 8 Zulhijjah. Kan sunnahnya itu langsung ke Mina, nginap 1 hari 1 malam di sana. Nah di situ ternyata tanggal 8 itu Ibrahim itu merenung. Itu benar ke perintah Allahnya. Nah itu kita pas di hari Tarwiyah tanggal 8 itu kita mengingat bagaimana gundah gelisahnya Ibrahim ketika di Mina. Akhirnya tanggal 9 pas wukuf, kan wukufnya tanggal berapa? 9 Zulhijjah, tanggal 10-nya lontar jumroh kan gitu ya. Dieksekusi tanggal 10 kan Nabi Ismail. Nah artinya setan ini terus mengganggu keluarga kalau nggak ayah, ibu, anak. Persis dengan yang tadi itu. Bapak ibunya soleh, yang diganggu siapa? Akhirnya apa bu? Yang di bandara tadi seluruh rombongan tahu, masya Allah, kasihan ya orang tua itu. Ya Allah, ternyata bapaknya begitu, ibunya begitu, anaknya kayak begini gitu ya Allah. Hancur, dihancurkan bu. Iblis deh bu, biasanya bu ya menghancurkan amal itu ketika akhir-akhir amalan kita. Ini pelajaran penting nih. Ya. Anak tadi ketika tahu wasai diganggu nggak sama iblis? Enggak. Ibu di Mekah, di Madinah ada nggak jualan minuman keras? Ada. Tapi nggak kepikiran tuh mau beli. Kok aneh di Doha? Keidean. Padahal realnya beda. Real Qatar dengan real Mekah lain. Dia harus tukar dulu. Artinya prosesnya susah. Padahal kalau mau mabok udah di Mekah beli ada kok, ada jualan begitu. Tapi nggak kepikir. Lihat pas mau pulang dihancurkan. Saya ada satu buku namanya Talbis Iblis. Talbis Iblis, ya yang pernah kita bahas di Baitur Rahman itu. Iblis biasanya menghancurkan amalan orang di detik-detik akhir, detik-detik akhir iblis. Ya, makanya yang paling sibuk iblis lah menggoda kan waktu orang sakaratul maut. Ya, atau ibu saum sunnah dirusak kan detik-detik akhir. Dan iblisnya begitu tuh, dibiarkan dulu. So, silakan nikmat ibadah, khusyuk, ikhlas. Bangun masjid begini, dia nggak ngomong-ngomong. Kalau kipas dari dia, karpet dari dia yang memang ini sebagian besar dia nggak ngomong, tidak ada yang tahu. 10 tahun berikutnya, 15 tahun bawa cucu ke sini. Ini bagus ya, alisan ini karpet. Ini kan kalau nggak ada kakek, ini mah nggak akan begini. Ini semua kakek nih, kakek yang dia buka, dia angkat amal-amal dia habis. Itu kerja iblisnya begitu. Makanya hati-hati jangan suka ngumbar amal-amal kita.
jangan diomong-omong. Ya, ibu teh saum sunnah Senin Kemis, nggak ngomong, udah jangan bisa ikhlas, dibiarkan dia ikhlas. Sahur nggak ada yang tahu, saum nggak ada yang tahu. Dirusaknya kapan? Menjelang buka jam 5:30. Tinggal 15 menit mau buka puasa, itu deh. Diambil handphone, dia foto. Kolaknya difoto, kolak foto, bala-bala foto, kegu foto. Ganti status, alhamdulillah menu berbuka hari ini saya habis pahala kita. Enggak Pak, saya kan mau ngasih tahu teman-teman saum sunnah. Kalau mau ngasih tahu malam, bukan menjelang buka. Kalau jelang buka mah pengumuman dari itu. Hei dunia, saya saum loh sekarang. Ini mau buka di menunya nih. Hati yang model begitu Bu. Mau bangun tahajud bukan sholat. Habis wudhu mau sholat, dipoto sejadah. OTW tahajud. Udah mending gak usah tahajud gitu. Hati-hati ya, iblis mah merusak. Jadi pelajaran penting Bu, hati-hati dengan Bu, anak kita itu kan sasaran untuk iblis Bu. Anak kita itu kan sumber, bisa menjadi sumber bahagia, bisa menjadi sumber petaka. Anak itu bisa dua tuh. Maka di Qurannya ada anak yang jadi musuh, ada anak yang jadi pemberi syafaat, penolong. Ada anak-anaknya bisa nolong ibu loh. Ibu punya anak penghafal Quran nih. Di hari kiamat itu insya Allah ada fasilitas gitu deh. Ya. Tapi kalau punya anak yang sholat nggak bisa, ngaji nggak pernah diajar ke ibu, biarin Pak, itu tuh jadi musuh. Hati. Lihat Ibrahim kecil. Ibrahim ini begitu disimpan Bu, dalam satu riwayat ditinggal kan? Ditinggal. Yang ngedidiknya siapa? Kok bisa soleh begitu? Ajar. Bapak nama jarang datang Bu. Maka yang paling menentukan akhlak anaknya ini nih yang hadirin ini. Dan anaknya gimana indung biasanya. Ibunya soleh, insya Allah kan madrasatul bunah. Ibu teh sekolah pertama untuk anak. Ibu pastikan yang bisa baca Quran A, Ba, Ta itu dari ibu loh. Ya, ada sih madrasah bisa belajar sama Ustaz Khalid, bisa belajar bisa. Cuman upayakan dari orang tuanya bisa begitu. Bisa Fatihah dari ibu bapak dan top tuh. Itu anak baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ngalir pahala ke ibu teh. Ada yang belajar di sini Bu ya. Peran ibu. Ibu lihat Nabi Lut ibunya siapa nama istri Nabi Lut? Nabi Lut ibunya siapa istrinya? Ibu Lut, nah betul, Ibu Lut. Iyalah. Ya benar, Ibu Lut. Siapa lagi? Nabi Nuh. Ya, istrinya namanya Ibu Nuh. Benar. Lihat anak-anaknya Bu, nurun siapa? Ikut ke siapa? Ibu Nabi Lut, Nabi Nuh. Kenapa? Yang dominan ngurus anaknya ini nih, ibu-ibu. Makanya ibu lidah pun kan Bu ya, lidah ibu itu tembus ke langit tajam. Jangan sampai mendoakan anaknya yang senakal-nakal anak. Ya, jangan sampai keluar dari mulut anak cilaka, anak doraka. Sing jadi, alhamdulillah. Ibu marah, kesel sama anak, doakan kebaikan. Ya, jangan sampai keluar sambil nyingit, ya Allah, saya jadi imam alisan, ya Allah, ya bukan. Jangan keluar kalimat-kalimat kecuali doa tembus. Ya. Terakhir, apa yang bisa kita petik? Ini mah kalau bicara luas ya tentang anak ini Bu ya. Nanti tanya jawab saja ya. Yang terakhir, semangat berkorban untuk Allah. Berkorban untuk Allah. Insya Allah keluarga yang begini mah penuh dengan rahmat Allah, dilimpah rahmat Allah, cinta Allah, berkorban. Kita mah sekarang kurban itu kan mahal ya, mahal nggak sih kurban?
sekarang mah 3.800.000. Air rokok berapa? Saya suka ngaji dekat bapak-bapak begitu rupa, bapak ngerokok tuh, ngerokok. Sehari berapa Pak? Rokoknya berapa sih sekarang? Sebungkus? 30.000 ada? Ada? Sebungkus? Ya Allah. Ya, ambil 30.000 aja lah sebungkus Bu. Itu kalau sebungkus, kalau 2 bungkus ya 30.000 sehari, berarti sebulan 900.000 setahun. Ibu yang merokok nggak kurban, zolim betul. Nggak mampu Pak, kata si habis itu merokok 1 tahun berapa? Nggak mungkin Bu. Kalau kecuali emang kalau tidak, yang tidak mampu mah enggak. Memang kurban ini, ibadah kurban ini ibadah kejujuran loh, kejujuran. Sama dengan dam itu pelanggaran ibadah umrohnya atau haji itu kejujuran jemaah Bu. Saya sampaikan waktu di Mekah, di Madinah, kalau bapak ibu melanggar aturan ihram, udah pakai ihram ternyata pakai sabun wangi, ternyata nyambut bulu-buluan, itu kan bayar dam. Udah dikasih tahu nggak boleh begini, padahal dia langgar harus bayar dam. Dan saya kasih tahu bapak ibu, saya nggak tahu bapak ibu melanggar atau tidak, silakan kejujuran sendiri. Kalau emang merasa melanggar, lapor ke saya. Dan saya nggak tahu di kamar teh apa yang dibuat gitu kan ya, sama dengan kurban. Ustaz saya mah nggak mampu Ustaz. Berangkat haji mah saya nggak mampu. Ibu ibadah haji itu hukumnya apa sih? Wajib bagi yang beli rumah wajib tidak? Beli mobil baru wajib tidak? Nggak ada wajib nampu. Yang wajib mah haji. Ada duitnya haji, pikirannya haji. Jangan punya duitnya nanti mobil lah, beli ini lah. Ibu kepikirannya pengen ke tanah suci. Ya. Ibu kurban kira-kira diganti gak sama Allah? Ibu sedekahnya kira-kira diganti gak sih Bu? Yakin? Ada canceling gak? Tidak ada canceling. Kalau yakin mah kita mah kalau bab sedekah suka ada yakin Bu, yakin. Begitu cancel yang lewat, ibu teh ada 5.000, ada 10, ada 20, ada 50, ada 100. Mana yang masuk? Oh, gitu. Betul. Ada 5.000 sampai 100-nya ada di sini ada pecahan. Yang masuk mana? Oh, tadi yakin diganti. Ada yang ngomong begini, Ustaz saya nggak ada pilihan, nggak ada 2.000. Dan bakil pelit manusia Bu. Padahal seperak yang minta, yakin nggak diganti Bu? Yakin Bu, pasti digantiin Ibu ya. Ibu diundang sama orang terkaya di Bandung misalnya, terkaya di Indonesia, Ibu diundang. Kira-kira pulang Ibu tangan kosong apa bawa oleh? Oleh Bu. Jangan orang terkaya, alisan ngaji dapat oleh air dulu ya, dapat air ya. Dapat air. Apa lagi? Kue ada? Oh, udah kue. Ya, Bu. Diundang alisan, Ibu pulangnya bawa oleh-oleh. Diundang orang terkaya, nggak begini oleh-olehnya Bu. Diundang pengajian orang kaya dibawain. Ibu yang ngundang ke Mekah siapa? Zat yang maha kaya. Nggak mungkin Bu, Ibu pulang jadi sengsara. Nggak mungkin Bu. Mustahil. Ibu punya duit 50 juta. Kan suka mikir, mending umroh, mending dagang ya. Umroh, dagang. Ibu percaya omongan saya. Kalau Ibu pakai dagang, udah punya pikiran umroh, Ibu pakai dagang, udah yakin gitu. Udah kalau Ibu punya kepikiran 50 juta nih, umroh, mending beli motor. Udah bismillah, umroh. Pulang nanti, lihat nanti. Allah berikan kejutan dari arah yang Ibu di multazam, Ibu teh doa, ya Allah, doa nangis tempelkan badan ke Ka'bah, minta, nggak mungkin Allah nggak kasih Bu. Mustahil dah kita mah, Ibu saking pelitnya manusia Bu ya, pelit. Kan
Kan sifat bawaan manusia itu macam-macam. Ada 9 loh, 9 sifat buruk manusia di Quran itu. Di antaranya apa? Bakhil, pelit. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Jadi sifat manusia mah kalau dikasih ujian ngeluh, kalau dikasih harta, kekayaan, kelapangan, pelit. Sifat kita itu begitu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat dan khusyuk dan taubat. Maka bawaan dasar manusia mah pelit, bakhil. Makanya Allah dalam Quran itu banyak janjikan untuk orang-orang yang sedekah. Cuman kita jarang yakin dengan ayat itu. Kita mau sedekah 50.000 ya, istikharah dulu dulu. Ya Allah, lembar 50 ya Allah. Ayo ke mall 50.000 jadi apa? 55. Kalau sedekah ngenceng jarang. Makanya kata Allah, saking pelitnya manusia, saya pakai kalimat minjem. Kan gitu. Banyak kok dalam Quran Allah nyinggah kita dengan kalimat minjem. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kau berikan saya pinjaman yang baik, saya pinjam deh kata Allah. Ibu, masa Allah pakai kata-kata pinjam? Ibu, itu karena manusia pelit, nggak mau ngasih apa yang mau ngasih. Itu harta kita siapa yang ngasih? Allah, semuanya dari Allah. Allah minta dikit, akhirnya kata Allah, saya minjem deh. Itu kan sindiran yang nggak enak, Bu. Nggak enak begitu. Ibu ngasih saya uang 1 juta, ya, gue ingat ngasih saya 1 juta nih. Ustaz, ini untuk Ustaz jajan. Begitu ngasih saya 1 juta, pas pulang, ibu ingatnya haus, pengen minum teh botol di situ. Minumlah teh botol, kami berdua minum teh botol sambil ngobrol. Pas mau bayar, ternyata duit beliau dompetnya ketinggalan, cuma ada 1 juta tadi tuh yang ngasih saya tuh. Terus saya cuek, Bu, saya kan diem, Bu. Dompetnya nyari uang kemana ya dompet? Saya kan diem, Bu. Pura-pura nggak tahu, karena nggak mau bayar teh botol saya. Tiba-tiba Ibu Mehmet ngomong, Ustaz, saya pinjam deh, Bang Ustaz, 6.000 deh. Nanti saya ganti 600.000. Itu kan nanya saya, Bu ya, itu kan menghina saya. Ini udah dikasih 1 juta, diminta 6.000 aja nggak mau. Bayarin kayak teh botol gitu kan. Allah teh begitu. Semua udah dikasih sama Allah, anak sehat, suami, rumah tangga, ibu punya jantung sehat, semuanya sehat. Diminta 3.500.000 untuk korban. Enggak ya. Ibu ya, kalau punya rezeki Ibu ya, udahlah jangan kita kalau sok ragu sih. Kalau saya sedekah, saya kurban, nanti gimana untuk nanti gimana. Ibu kalau nggak mengganggu ekonomi keluarga Bu ya saran saya mah kurban aja boleh. Kalau nggak mengganggu, kecuali emang nggak ada tabungan, emang segitu nanti duit, ya kan, emang segini-gininya, udah nggak apa-apa, itu nggak kubur. Tapi kalau Ibu mampu, ukuran mampu itu apa sih Bu? Ternyata ukuran mampu itu kata para ulama, Ibu punya makanan untuk jatah 4 hari, ya, cadangan. Terus Ibu ada lebihan uang, nah itu dikembalikan mampu. Udah jangan rewel, Allah pasti ganti, pasti itu mampu. Ya, dan jadi itu ya, semangat berkorban untuk Allah. Allah nggak mungkin lihat, Allah nggak mungkin tinggalkan kita kalau kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 4 pelajaran penting yang bisa kupas dari peristiwa Nabi Ibrahim, menjadilah itu jadi syariat prosesi ibadah haji. Ya, ada pertanyaan? 1 2 pertanyaan.